Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia ini pada bulan Safar 1447 Hijriah, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dalam keadaan bahagia, insya Allah juga kelak oleh Allah kita diberikan manfaat, barokah, rahmat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Baik jamaah sekalian, materi kita di pagi hari ini melanjutkan materi yang sebelumnya, indahnya ibadah. Bulan lalu kita menyampaikan bagaimana ibadah itu indah. Mengapa ibadah itu indah? Karena ibadah itu pengabdian seorang hamba kepada Allah, yang dia tidak membagikan, yang dia tidak menduakan Allah di dalam ibadahnya. Dan kemudian ibadah itu oleh Allah diberikan keutamaan-keutamaan. Salah satunya adalah orang yang ibadahnya sempurna secara khusus sholat. Saya ulang, orang yang ibadahnya sempurna secara khusus ibadah apa? Sholat, maka Allah menjamin kelancaran rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan itu, apabila kita senantiasa beribadah dengan baik, mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas, kita melakukan ketaatan demi ketaatan, tidak mungkin rugi dunia dan akhirat. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Sekarang di pagi hari ini kita melanjutkan materi tersebut dengan indahnya doa. Yang pertama, doa itu ada dua. Di dalam ilmu akidah, dalam kitab tauhid, doa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama apa? Saya kok lupa. Yang pertama apa? Tolong diingetin. Kok lali? Kayak Ustadz anyaran ya. Nanti kalau diingatkan ustadznya kesaingan. Baik, yang pertama du'a'u ibadah. Yang nomor satu, doa dengan makna umum yang artinya ibadah. Jadi panjenengan beribadah apapun itu masuk dalam kandungan makna doa. Itulah mengapa setiap ibadah yang kita lakukan, panjenengan sebut salah satu ibadah, mesti di dalamnya ada doanya. Orang haji ada doa, orang umroh ada doa, orang puasa ada doa, orang sholat apalagi mulai awal sampai akhir isinya doa. Jadi dalam Islam ini yang pertama mengenai makna doa adalah semua bentuk ibadah itu bernilai dan masuk di dalam arti kata doa. Yang kedua, du'a'u mas'alah. Doa dalam bentuk masalah. Pripun masalah? Du'a'u mas'alah. Masalah itu artinya permintaan. Doa dalam bentuk permintaan. Jadi panjenengan nyuwun secara spesifik, panjenengan meminta kepada Allah secara khusus, ya Allah, saya mohon lancarkan usaha saya. Nah itu namanya doa berbentuk permintaan. Nah maka arti doa yang dua ini, dua-duanya tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah. Panjenengan doa dalam bentuk ibadah, panjenengan sholat, angsal panjenengan nyolati wit-witan gede, angsal panjenengan nyolati kuburan, angsal panjenengan nyolati gunung, kan tidak ada.
karena itu merupakan ibadah, yaitu ibadah doa, maka doa tersebut atau ibadah tersebut harus murni diberikan untuk Allah. Kemudian doa permintaan yang kedua, tidaklah manusia itu boleh meminta kecuali hanya kepada Allah. Dan itulah makna dari kalimat Allahus Samad. Apabila kita membutuhkan sesuatu, apabila kita menginginkan sesuatu, apabila kita perlu dengan sesuatu yang akan Allah beri, maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala disuruh meminta kepadanya. Allahus Samad. Nah sekarang Ustadz, bagaimana Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad itu memerintahkan kita untuk berdoa? Maka ada istilah begini, orang kalau ikhtiar tapi tidak berdoa, itu dibilang apa? Sombong. Ikhtiar tapi tidak mau berdoa. Misalkan besok mau ujian, apalan terus, buku dibaca, latihan soal dipelajari, kemudian ikut kerja kelompok sama teman-temannya, kemudian mempelajari pertanyaan-pertanyaan semisal pada waktu-waktu yang sebelumnya, dipelajari semua. Wes belajar, harapannya dia akan mendapatkan nilai yang sempurna. Dia mengikhtiarkan, dia mengusahakan, tapi mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Dan saat itu dia lupa berdoa. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Orang ini adalah orang yang sombong. Pernah terjadi, dan ini hadisnya disebutkan oleh para ulama. Begini hadisnya. Ada seorang laki-laki mau naik ke atas unta di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nanti panjenengan harus ngerti yang namanya afirmasi positif. Apa itu? Kasembon, masya Allah. Afirmasi positif itu kalau bahasa gampangi, nyugesti awake dhewe. Aku waras, aku sehat, aku pinter, aku sogeh, aku kuat, aku rapo, pokoknya kayak lagu. Saya mau ngomong itu tadi stampet lah, kok panjenengan lanjutkan ya. Nah sudah, itu namanya mengafirmasi positif. Nah itu termasuk bagian dari doa. Maka ada seorang sahabat Nabi mau naik ke atas unta. Untanya sehat walafiat, seger waras, unta kuat, gak enek penyakite, gak enek cacate. Dalam keadaan unta ini makannya cukup, kekuatannya besar. Ketika dia mau naik, diingetin, baca doa dulu. Diingetin apa? Baca doa. Dibilang sama dia apa? Loh, unta siap, unta sehat, unta kuat. Lo mosok kari numpak itok di kongkon ndonga, kok kesannya saya tidak percaya dengan unta saya ini. Apa yang terjadi? Tidak mau berdoa. Nanti panjenengan cek di Google. Tidak mau berdoa dia. Ketika dia naiki, subhanallah, unta itu tiba-tiba lumpuh. Untanya tiba-tiba apa? Lumpuh. Sama seperti panjenengan ingat tidak ada zaman saya masih main film dulu. Tidak usah guyang-guyu, sabar, tenang. Ada film Leonardo DiCaprio. Kok tahu? Film Titanic gitu. Ketika ada pesawat, meripat saya agak kremeng-kremeng lihat panjenengan ini. Karena warnanya Masya Allah, berbagai macam warna lengkap ini. Begini jamaah. Ketika kapal pesiar terbesar di zaman dan tercanggih, di zamannya dan paling canggih, itu mau mengarungi samudra yang luas. Kemudian sambil kapal ini berjalan, itu kan di dalamnya ada pesta. Loh Ustadz kok tahu? Lo cerita nih ngono. Panjenengan lak ningali nggih? Mboten? Lah kok tahu dari mana? Dari HP. Oh berarti di HP bukan ngelihat ya? Ya pinter, Masya Allah. Nah sudah, apa yang terjadi jamaah? Itu ketika ada pesta, ada musik, ada minuman keras, ada makanan lengkap di kapal pesiar tadi. Bahkan ada kolam renangnya. Panjenengan gak bayangkan kan, kapal laut ada kolam renang. Masya Allah. Sudah, yang itu merupakan terhebat, tercanggih, terbesar di zamannya. Maka ketika berjalan,
Supirnya kapal laut namanya apa? Sudah diganti ya? Nahkoda. Kapan diganti? Pilot. Luar biasa. Saya suka yang rada aneh-aneh begini, suka saya. Masya Allah. Paling lurus terus ngantuk ya. Nahkod, masinis. Nahkoda. Ini kita kan bercanda ya. Beliau serius loh. Dikira masinis tenanan loh. Itu nahkodanya yang pegang namanya kapten kapalnya itu mengatakan apa? Perahu ini, pesiar ini, kapal ini tidak akan mampu dihentikan sekalipun oleh Tuhan. Jadi dia bilang apa? Sekalipun oleh Tuhan. Jadi dia ngomong, jangankan kita, Tuhan saja tidak akan mampu menghentikan kapal ini. Apa yang terjadi? Dan itu kisah nyata, bukan sekedar di film. Memang seperti itu kejadiannya. Nah, jadi orang yang ikhtiar mengandalkan kemampuannya, mengandalkan kehebatannya, mengandalkan kecerdasannya, mengandalkan koneksi. What the meaning of koneksi? Sambungannya. Jadi dia mengandalkan apa? Teman-temannya, orang-orang yang dia kenal. Oh beres, pokoknya mbak aku beres tadi. Saiki wayahnu Pak, wayahe operasi patuh kepolisian. Tenang, polisi ketok jenggotku mundur. Masya Allah. Lah ini polisi baik berarti ya, polisi soleh ini. Nah, kalau sudah sampai derajat seperti itu, inilah sombong. Akhirnya seseorang hilang rasa bergantungnya kepada Allah. Sekarang terus yang benar bagaimana Ustadz? Yang benar, doa yang kuat, ikhtiar, jangan sampai lemah. Doanya yang kuat. Sampai para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, itu pas tali sendal jepit mereka lepas, talinya ucul pedot, talinya itu lepas. Apa yang terjadi? Mereka itu sebelum berangkat ke pasar untuk membeli tali sendal yang baru, mereka angkat tangan dulu. Ya Allah, berikan untukku tali sendal yang baru. Sehingga nanti ketika mereka masuk pasar, terus mereka dapat, mereka tahu ini merupakan karunia dari Allah. Coba lihat saat durunge gak ndonga. Moro-moro berangkat ke pasar, nyekel, kayak pas keri duitku. Megang uang. Dia tahu di mana toko yang menjual tali sendal. Kemudian dia faham bagaimana memasangnya. Dia tahu bagaimana cara memperbaikinya. Wes berangkat nang pasar gak kadek ndonga. Ternyata setelah sampai di pasar dapat tali sendal, dapat. Beli mampu, memperbaiki bisa, masang yo dadi. Maka saat itu dia akan menganggap yang hebat siapa? Dirinya. Karena dari awal dia lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, orang yang ikhtiar tanpa doa adalah orang yang sombong. Termasuk orang yang sombong itu orang yang yakin masuk surga hanya dengan amalannya, tapi dia lupa dengan pertolongan Allah bahwa tidak seorang pun masuk surga kecuali karena rahmatnya Allah. Jadi ada ibu-ibu di Besuk ini, panjenengan tahu Besuk? Dusun Besuk. Dusun Besuk itu se-Indonesia itu orang-orangnya paling solih solihah. Panjenengan aminnya kok rotok ngenyak gitu. Ini Besuk loh, ini hati-hati loh, panjenengan tidak bisa pulang loh nanti ini. Sudah itu orang, kok orangnya lagi. Maka ada orang ibadahnya bagus, tahajudnya gak tahu pedot. Bahkan tiap malam dia sholat tahajud. Puasa sunnah rutin dia lakukan. Bahkan bukan cuma Senin Kemis atau Ayyamul Bid, tapi dia puasa sunnahnya puasa Daud. Sedekah tidak pernah berhenti, silaturahim dijaga. Setelah semua kebaikan dan ibadah dia lakukan, terus dia mulai kerasa kira-kira surga. Kira-kira surga. Nah, orang semacam ini orang yang sombong, dan tempatnya orang sombong tidak mungkin di surga. Nah, yang model begini ada contohnya. Rasulullah mengatakan ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel, lahir procot, akil balik sampai mati, senantiasa ibadah blas gak tahu maksiat. Mana orangnya? Mulai lahir procot, balik sampai mati, ibadah tok gak tahu maksiat. Angkat tangan. Masya Allah. Padahal tidak ada loh senwole kabel. Paling pinter memang ya. Coba mana orangnya sing gak tahu maksiat blas ibadah tok? Tidak ada.
Ini dari kalangan Bani Israel, Bu. Mulai lahir procot terjaga, akil balik terjaga, sampai wafat dalam keadaan baiknya luar biasa, maksiatnya nol. Ketika bangkit di hadapan Allah, Allah mengatakan udkhulu al-jannata birahmati. Atau dalam riwayat yang lain, ya malaikati adkhiluhu al-jannata birahmati. Allah mengatakan begini, Mas, karena biasanya yang masuk surga itu lanang, maka panggilannya Mas. Wong wedok mek katut tok ya. Mas, monggo panjenengan pun wancine melebet swarga. Tapi masuk surganya birahmati, tapi ilingo sampean melbu swarga karena pertolonganku, kata Allah. Ini orang tidak terima. Wah, ngawur, salah hitungan ini. Jelas salah hitungan. Bayangin Allah Ta'ala dianggap salah hitungan. Dia membayangkan dirinya tidak pernah maksiat, dia membayangkan dirinya senantiasa taat, sampai ketika meninggal dunia dia menganggap sudah pantas masuk surga. Sombong apa boten? Sombong. Akhirnya dia ngomong, ya Rabbi adkhulul jannata bi'amali. Ya Allah, saya ini masuk surga yo memang pantas, bukan karena rahmat panjenengan Gusti Allah, tapi memang saya ini ahli ibadah, saya ini tidak pernah melakukan maksiat. Apa yang terjadi? Dijawab sama Allah, boten, kata Allah, enggak, kamu ini masuk surga karena pertolongan rahmatku. Gak terima. Sampai pada akhirnya Allah mengatakan, ya sudah, lek sampeyan ngotot, ya malaikati adkhiluhu an-nara bi'amalih. Kalau memang ngotot karena amalmu kamu masuk surga, maka kata Allah Ta'ala, malaikat jukuan tokok swarga, tarian lebok neraka karena amalannya. Sudah masuk neraka ini orang karena amalnya. Kaget. Sampai di dalam neraka orang ini merasa menyesal, mulai merenung, mulai khawatir, mulai tanya sama Allah, ya Rabbi, bagaimana ceritanya? Ditunjukkan oleh Allah, ibadahmu mulai akil balik sampai kamu wafat, untuk beli surga belum cukup. Bahkan untuk membayar satu nikmat mata. Apalagi mata kita kan bukan satu. Mata berapa? 2. Telinga berapa? 2. Hidung berapa? 4. Bolongan nih? 2 ya. Mata, telinga, hidung, ginjal, tangan, paru-paru, jantung, limpa, semuanya. Itu kalau dinilai dengan ibadah, itu satu mata saja durung kebayar. Lah kok meripat siji durung kebayar, wani-wani nih ngaku menjadi penghuni surga. Maka kata Allah, kalau karena amalmu tempatmu neraka. Akhirnya orangnya, ya Allah, memang betul ya Allah, ternyata saya masuk surga karena rahmatmu. Nah termasuk kita, panjenengan sukses, amin ya rabbal alamin. Tapi harus kasep. Panjenengan sukses, Allahumma amin. Anak-anak panjenengan sukses, Allahumma amin. Panjenengan sampai tua sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Maka jangan sampai ngene iki anu lho, aku iki mulai nom, ora tahu mangan sing macem-macem. Aku iki mulai nom kayak ceritanya Bang John. Ya, mulai nom, is olahraga, ora tau mandek. Benisu iku mlaku-mlaku ya minimal 100 kilo. Keliling Jakarta, Surabaya, Bandung. Kemudian saya ini tidurnya disiplin, bangun tidurnya disiplin. Nah, ini termasuk orang yang sombong. Coba diawali dengan doa, ya Allah, sehatkan badanku. Ya Allah, berikanlah kepadaku sehat wal afiat. Ya Allah, jauhkanlah aku dari penyakit. Ya Allah, jauhkanlah aku dari keburukan. Lah kok tenan sama Allah, doanya dikabulkan. Dia akan ngerti, oh awakku sehat kerono pertolongane Gusti. Itu pentingnya berdoa. Sebaliknya sama. Kalau yang tadi ikhtiar tok tanpa doa, orangnya orang apa? Sombong, mengandalkan diri sendiri. Ada yang kedua, orang dongo tok gak ada ikhtiar.
Nah, ini tipe kita banget ini. Wis ndonga tok ora tau kerja blas. Oh ya Allah, ya Allah panjenengan sawoge Gusti Allah, rutuana emas 5 kilo. Ya Allah, itu jatuh pas di atas sirah panjenengan. Alhamdulillah. 5 kilo loh, dan itu jatuhnya dari langsung panjenengan emas entuk, panjenengan pindah alam. Dari alam dunia pindah ke alam, Masya Allah, langsung panjenengan di kuburan bingung malaikat. Malaikat, enek sing keri masku ndek ndukur. Wingi kesaeling ku aku iki mati kerutuan emas. Lo mosok mati nih tok masih gak digomel burek. Nah, repot. Sudah, maka ada orang sebaliknya ndongone kuat tapi dia ndak pernah ikhtiar. Maka ada istilah di zaman Umar ada, di zaman Nabi Muhammad ada. Seorang laki-laki wayai koncone kerja, dia di dalam masjid ndonga. Yang lainnya apa? Kerja. Ada yang di pasar, ada yang di kebun, ada yang di mana ya? Kebunnya ladang. Ada pasar, sawah, kebun, ladang, kantor, perusahaan, pabrik. Terus coba satu-satu mulai sebelah sini. Apa? Warung, matur suwun. Kuliner, warung. Iya. Ada yang mungkin kerjanya ikut orang. Semuanya di waktu duha mempeng kerja. Lah kok ketemu satu orang di masjid duduk bersila sambil ibadah, sambil doa, mengangkat tangan dengan penuh kekhusyuan. Oleh Sayyiduna Umar Amirul Mukminin radhiyallahu anhu disepak. Saya kalau ceramah bahasa Jawa ini wakeh gini, diprotes sama orang. Diapain? Disepak. Disepak itu diapain? Hah? Ditendang, diusir dari masjid. Panjenengan berani? Jam 9 pagi ada orang masuk masjid panjenengan swepak. Lapo nang masjid? Ngalih. Isu-isu waya wong kerja lah kok, Ndek. Panjenengan berani? Viral insyaallah panjenengan. Nah, itu Umar berani. Kenapa Umar berani? Karena Umar ngerti bukan begini konsepnya, bes. Yang tidak usah dilanjutkan, santai saja ya. Bukan begini caranya. Orang ikut ndonga ya ndonga. Kemudian dikatakan innas samaa la tumtiru dhahaban wala fiddah. Ilingo loh. Langit ini kata Umar tidak mungkin menurunkan darinya merutuh tukok langit az-zahab emas wal fiddah dan perak. Maka kata Amirul Mukminin Umar, lek sampean wis ndonga yo kari nguber, dongone beres, minta kepada Allahnya selesai. Sekarang ikhtiarkan bagaimana yang kamu minta kepada Allah oleh Allah diwujudkan lewat ikhtiarmu. Faham adik-adik? Jawabnya kok gak kompak. Faham adik-adik? Faham. Alhamdulillah. Nah sekarang begini. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan doa itu adalah ibadah. Maka orang yang tidak mau berdoa, ada makna yang terkandung di dalamnya adalah orang yang tidak mau ibadah. Lek gak gelem dongo, dianggap gak ibadah. Pernah lihat gak orang sholatnya mempeng tapi mari sholat pelunjung? Pelunjung. Gak ngerti seni berdoa, gak ngerti. Angkat tangan kepada Allah itu belas secara tahu ketok. Nanti alasannya apa? Lamcing. Salam. Panjenengan kok nyindir saya. Astagfirullahaladzim. Lamcing, salam langsung pelencing. Sholat duha, salam pelencing. Sholat tahajud, salam pelencing. Semuanya, tidak ada doanya. Maka orang semacam ini jamaah dianggap dia tidak beribadah kepada Allah. Secara khusus dia tidak beribadah kepada Allah lewat satu ibadah yang namanya doa. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berhenti dulu. Wa qala rabbukum, dan Allah Ta'ala sebagai Tuhan kalian, pencipta kalian, penguasa kalian, mengucapkan ud'uni, mintalah kalian kepadaku. Ini berarti Allah memerintahkan kita untuk apa? Meminta.
Kalau Allah nyuruh panjenengan minta, lah kok panjenengan tidak minta? Itu namanya taat nopo ingkar. Allah bilang jalu'o, terus panjenengan boten purun jaluk. Itu malah tidak disenangi sama Allah. Jangan ketipu seperti film India. Saya zaman cilik bu, Masya Allah, saya nonton film India itu di rumahnya Pak Prin loh, sebelah rumah ini. Ini rumah sebelah ini rumahnya Pak Har, tangga-tetangga Masya Allah. Kemudian sebelahnya lagi rumahnya Pak Pri. Itu kalau pulang sekolah sekitar jam 10 gitu. Zaman kelas berapa ya? Jam 10 itu pulang itu. Mungkin kelas 3 gitu, kelas 2, kelas 3 itu nonton film India di sana. Karena kalau ke rumah gak oleh nonton film. Nah, sudah. Maka jangan ketipu dengan film India. Ngomong gini. Kalau di film India apa? Tuhan apa? Dewa. Aku tidak pernah sekalipun namaku Sifa paman. Malah kayak iku ya. Jangan panggil aku anak kecil paman, namaku Sifa loh. Nah, dia bilang dalam film tersebut, saya tidak pernah sekalipun minta kepadamu. Baru kali ini saya minta, maka tolong perkenankan permintaan saya. Model begitu malah keliru. Kenapa? Semakin panjenengan banyak berdoa, semakin panjenengan banyak meminta, semakin panjenengan ngewetek. Ketika ngetek itu ngotot, wis tenanan, pokok njaluk kepada Allah, semakin panjenengan kuat, banyak, keras, dan panjenengan itu istiqomah, semakin Allah cinta kepada panjenengan. Kenapa begitu? Karena dalam sisi doa panjenengan menang. Itulah ibadah berupa doa. Maka Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni. Allah berfirman kepada kalian, memintalah kalian kepadaku. Di sini maknanya dua. Nomor satu, Allah memerintahkan kita untuk meminta. Dan yang kedua, Allah ajarkan kalau kita ini mau minta, mintanya hanya kepada Allah. Tidak ada minta nang kemana. Dukun umum. Suara viral dukun sekarang. Apa yang viral sekarang? Minta ke paranormal. Itu kakak adik sama dukun itu ya. Sudah kepingin sogeh, berangkat kemana? Ya sawah lo, Gunung Kawi lo, golek apa ya? Kepingin sogeh, semedi Gunung Kawi. Kemudian ada mitos baru, perempuan yang sudah menikah tidak kunjung dikaruniai anak, nanti disuruh ritual tawaf, tapi bukan di Ka'bah, di suatu tempat, saya tidak nyebut namanya. Terus ada lagi orang yang sakit, enek wong lor sebul tuh, Masya Allah, wongnya kaget langsung mati. Nah sudah, itu cara-cara yang menjadikan mereka tidak meminta kepada siapa? Allah. Maka Nabi Muhammad mengingatkan Abdullah ibnu Abbas. Apa kata Nabi Muhammad? Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Arek cili, kata Nabi Muhammad, bocah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat di sini artinya ilmu. Artinya apa? Ilmu. Ini ayatnya jelas. Ud'uni, jalu onang aku, katanya Allah. Memintalah kalian kepadaku. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu menginginkan sesuatu, janganlah kamu memintanya kecuali kamu meminta itu kepada Allah. Nah berarti kalau panjenengan mulai angkat tangan kados ngeten niki, maka dua. Nomor satu, panjenengan sudah nurut dengan apa yang Allah inginkan, panjenengan sudah menjalankan apa yang Allah perintahkan, panjenengan dianggap orang yang taat dengan apa yang Allah minta. Nomor dua, astajib lakum. Astajib lakum artinya apa? Niscaya. Astajib. Astajib itu kalimatnya langsung tak wenehi. Sekarang panjenengan cek ayatnya. Wa qala rabbukum ud'uni. Dan Tuhan kalian mengatakan, mintalah kalian kepadaku. Langsung dari kata-kata itu tidak ada kata penghubung apapun kecuali langsung kalimat apa? Astajib. Artinya sekali panjenengan berdoa, langsung doa panjenengan oleh Allah dikasih. Pertanyaan, Ustadz, lakus ndonga wakeh. Wis ndonga wakeh. Kok
Ternyata dari apa yang saya minta, itu yang saya dapatkan kok cuma sedikit. Katanya jalu otak wenei, berdoalah aku kabulkan, memintalah aku beri. Lah ini kula niki ndonga kuwatah lho Ustaz, termasuk kula niki nggih ndonga dados istrine Ustaz barang nggih mboten saged Ustaz. Pripun ngeten niki Ustaz? Kalau ndak pede siapa lagi? Ndak kenal saya aja banyak. Sudah lanjut. Nah maka bagaimana Ustadz? Katanya ud'uni astajib lakum. Siapapun yang berdoa pasti sama Allah dikasih. Mana? Saya kemarin minta, ya Allah jadikan saya presiden Indonesia. Yuk gak tadi. Panjenengan tahu waktu Pak Prabowo nilpuni calon menteri itu? Iya kan? Pak Prabowo kan nilpun yang dipanggil ke rumah Kertanegara kan? Nanti kalau dipanggil, disuruh merapat, diinterview, diberi apa seperti wejangan, terus besoknya diangkat jadi menteri. Pas Pak Prabowo telepon HP saya matikan. Takut ditelepon saya. Lah kalau saya jadi menteri agama ya apa? Sekaruan tak pateni HP ku, bismillah. Ya ndak tahu nanti Pak Prabowo kecewa urusan buri ya, yang penting selamat dhisik. Percaya panjenengan? Percaya? Jangankan panjenengan, saya aja sih ngomong gak percaya kok. Iya. Sudah lanjut. Nah maka dengan itu Ustadz mana katanya minta diberi. Saya ini minta sehat, yo alhamdulillah sik loro. Saya ini minta sogeh, yo alhamdulillah istiqomah melarat. Saya ini minta anak saya jadi menteri, yo alhamdulillah balik nang sawah. Saya ini minta rumah lantai 24 tanpa lift ondotok. Terus kamar panjenengan di lantai 24-nya. Kate turu sampai lantai 24 ilang ngantuk modon maneh kesel ngantuk munggah maneh ilang ngantuk terus naik turun panjenengan akhirnya mati di tangga. Naudzubillah min dzalik. Sudah. Mana saya minta rumah mewah. Lah kok omahku yo panggah gedek. Ini mana yang dikatakan ud'uni astajib lakum, padahal Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Ibu-ibu yang di belakang, Bu, Mbak Nur minumnya duduk. Masya Allah, pengurus Aisyah ngombe ngadeg. Lo Ustadz kok yo ketok ayo tak kandani meripatku awas kok. Langsung wale melayu. Itu ada kamera bagus itu. Nah sudah, sekarang mana janjinya Allah? Allah tidak pernah mengingkari janji. Allah menjanjikan berdoalah aku beri. Maka dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bentuk pengabulan doa itu dikabulkan Bu, bentuknya 3. Pinten Pak? Pinten Pak? 3. Jadi doa itu dikabulkan itu dalam 3 bentuk. Nomor 1, an yu'ajjila lahu da'watahu, langsung dikei apapun sing dijaluk. Panjenengan minta ya Allah waras, cek tes langsung waras. Panjenengan minta ya Allah sogeh, tak dus langsung sogeh. Panjenengan bilang ya Allah rabi, ini untuk yang jomblo, untuk yang jomblo langsung tek sak det sak nyet langsung rabi. Panjenengan bilang ya Allah menteri, langsung seketika itu jadi menteri. Itu bentuk pengabulan doa yang nomor 1. Tapi ada syaratnya, Ustadz. Bagaimana biar doa saya itu dikabulkannya seperti yang nomor 1? Sekali ndonga langsung diterima. Oh, lihat ini. Ustadz jangan banyak-banyak bahasa Jawanya, Ustadz kami tidak ngerti. Oh, deritamu. Astagfirullahaladzim. Sudah. Kapan doa itu oleh Allah langsung diijabah? Dengan beberapa syarat. Nomor 1, Allah Ta'ala melihat dengan ilmu dan hikmahnya, kalau doanya dikabulkan panjenengan tambah api. Lek dongone diterima panjenengan tambah baik. Kan percuma dongone diterima wonge sombong. Saya lek ketok kutut kudu nyekel rasanya. Kan percuma misalkan panjenengan bilang ya Allah saya mohon ya Allah jadikan saya orang kaya. Terus Allah tahu pantesmu melarat.
Loh kenapa ya Allah? Sampean lek soge sombong, ratau gelem ngaji, ratau sobo masjid, ndak terima dia. Boten Gusti, soge penting soge. Mangke kula lek soge Gusti, Masya Allah niki tiyang sak sembon kula sedekoi sedoyo. Sak miliar, pokok sak uang sak miliar. Ndak sang guyu amin gitu loh. Setelat malaikatis ngalih baru ngomong amin. Sudah betul. Allah jadikan dia kaya. Ternyata apa yang Allah ilmui tidak mungkin salah. Ternyata betul, setelah dia kaya jadi apa? Sombong. Sekarang karuan melarat tawadhu nopo sugih sombong. Panjenengan pilih pundi? Sugih tawadhu, tidak ada pilihan uri. Lo milih sugih tawadhu jarang ya. Sudah, panjenengan pilih mana? Panjenengan mau kaya tapi dadi wong sombong, gemede, jumawa. Atau panjenengan jadi orang miskin tapi miskinnya pinter, sabar, tawadhu, deket kepada Allah. Kalau saya pribadi Pak, yo tidak ragu saya milih miskin, yang penting apik di pandangan Allah Subhanahu. Nah maka jangan maksa sampai subhanallah, na'udzubillah min syarri dzalik. Ada seorang ibu sampai begini, dulu ndak bisa hamil. Ini panjenengan nanti cari di YouTube ada ceritanya. Dulu ndak bisa hamil, sampai datang ikhtiar kemana-mana, dongo kuat kepingin hamil, datang ke rumahnya kiai, datang ke rumahnya ustadz, minta didoain, bikin acara syukuran segala macam. Pokok bagaimana doanya dia itu bakal diijabah, bakal bisa hamil dan punya anak. Sampai kemudian ikut bukan terapi ikut program hamil segala macam. Sudah subhanallah, Allah takdirkan hamil. Setelah sekian lama penantian, setelah Allah takdirkan hamil, apa yang terjadi? Ternyata anak yang dia kandung itu menjadi awal musibah orang tuanya. Ternyata anak yang gawanyang pol. Ngerti ganyang? Kenapa? Ganteng polak saya. Ini orang yang gawanyang pol. Apa ganyang pol itu? Kalau bahasa Jawanya mursal. Anak yang nawakal buwetik. Sampai ibunya bilang apa? Karuan lek model ngene, karuan gak usah duwe. Lah lihat. Maka kalau berdoa itu ojo makso. Wes pokok Suryati Allah. Lek gak Suryati ora rabi ya Allah. Irunge lo ya Allah bentuke pas. Kebayang ben salat iki. Sudah dinikahkan betul sama Suryati. Lah kok Suryati kawereng. Kopek. Masya Allah. Langsung dongane diralat. Cek ndang mati ya Allah. Katanya Allah lebihan jaluk saiki dikai kok kon mandang mati nih. Sudah, maka jangan maksa. Itulah bentuk pengabulan yang pertama, langsung dikasih dengan syarat Allah tahu ketika panjenengan diberi, panjenengan tambah api. Ibu-ibu yang di belakang aman? Suara saya kedengeran? Wajah saya kelihatan? Panjenengan di belakang buka YouTube kira-kira. Sudah, itu nomor satu. Ketika Allah langsung mengabulkan dengan syarat panjenengan kalau dikasih tambah api. Syarat yang kedua, panjenengan kalau doanya diberi, itu panjenengan yakinkan diri sendiri, dongone gak mandek. Ada orang beda bu, saat durunge entuk tahajud, masya Allah sampai nawang nangis beler-beler. Setelah dikasih langsung blas ratau ndonga, ratau sholat, ratau tahajud, ratau poso. Ada apa ndak? Yo akeh. Lah panjenengan jangan-jangan termasuk juga ya. Dulu waktu saya kepingin calon suami, wah lek ndonga mbek mesa-mesa lek ndonga. Setelah nikah betulan selali tahajute, lali posone, lali ndongane. Maka nomor dua, panjenengan yakin ketika doa itu oleh Allah diberi, panjenengan tidak berhenti berdoa dan ibadah. Nomor tiga, wad-du'a'u khalin, wad-du'a'u khalian. Ini sifat hal minal mawani'. Doanya itu bersih dari penghalang. Bersih dari apa? Penghalang. Penghalang doa diijabah itu apa? Banyak.
Doa itu oleh Allah tidak diijabah, nomor satu, karena yang berdoa itu telah kenyang dengan perkara yang haram. Ada seorang laki-laki safar. Safar itu kan salah satu sebab doa diijabah. Nggih Pak nggih? Bapak-bapak gak disopo belas. Pripun Pak, aman nggih? Masya Allah, ini ada Pak Dokter segala macam. Mudah-mudahan sehat Pak Dokter. Sudah? Ngomong apa tadi? Lali mana ya? Apa? Safar. Safar itu sebab diijabahnya doa. Maka kalau ada orang mau safar, biasanya kan dititipi donga ya. Mbak, engko lek safar dongokne aku Mbak, mudah-mudahan ya awak seger waras, sehat walafiat, rumah tangga baik, anak-anak sukses, Masya Allah. Karena safar itu sebab diijabahnya doa. Ternyata orang yang safar ini angkat tangan, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Rambutnya lusuh, badannya penuh dengan debu, menunjukkan safarnya sudah begitu lama dan panjang. Seharusnya orang model begini sekali angkat tangan langsung sakdep, saknyet, langsung diijabah. Ternyata Rasulullah bilang apa? Wa mat'amuhu haram. Dia sering memakan makanan yang haram. Nate mboten? Makanan yang haram itu jenisnya dua. Nomor satu, memang zat bentuk makanannya yang haram seperti apa? Babi, ibu-ibu, getih ini ku haram nggih. Apa kalau di pasar namanya apa? Didih. Itu haram. Minyak setelah pakai goreng dede digoreng tempe haram. Kemudian pisau habis dipakai motong dede ngetoki daging itu masih kecampuran haram. Dijaga Bu, dijaga. Karena di tempat kita ini nampaknya kok saya masuk tanggung jawab Pak Edi itu dan terang-terangan loh dodolan ini ditaruh apa, ditaruh lengser-lengser gitu diketok itu. Panjenengan nanti makan itu ya apa rasanya, kok penasaran saya. Maka bisa jadi zatnya yang haram, babi, khomer, dede dan yang lainnya. Atau haramnya bukan makanannya, sing dipangan rawon halal, apalagi rawon amanah, bos halal, enak, murah. Kalau gratis biasanya soto. Nggak tahu ini soto apa rawon ini? Bagaimana Pak Haidar, soto apa rawon? Soto, Masya Allah. Alhamdulillah, moleh kuning kabeh insya Allah ya. Sebab penulis bisa soto lagi gulune kuning suwe-suwe. Sudah? Alhamdulillah. Apa yang terjadi jamaat? Atau cara yang ya haram yang kedua, bukan bendanya yang haram, tapi cara untuk mendapatkannya. Sing dipangan rawon, tapi rawonnya rawon colongan. Seperti zaman saya masih mondok dulu, ada di areng-areng ojek sana, bukan areng-areng ojek, arah Semanding, yang sekarang perempatan Sumber Sekar, yang kalau naik lagi ke Ar-Rahmah Putri, itu ada ibu-ibu sepuh jualan dawet sama gorengan. Kita sering siang-siang jalan ke sana, makan dawet, beli gorengan, mangani limo ngaku mek luru. Astagfirullah. Ya nemen dosa nih gak mek dosa tok itu. Ngambilnya 5. Le, piro mang gorengane? Kalih, Mbok. Sama yang jualan ngoleng ini. Perasaan mang goreng 10 dipangan loro kok entek. Mah, ya jenenge arek pondok ya. Sudah suatu hari setelah kita lulus semua, kita urunan sama teman-teman bayar ke sana. Sing tahu ngapus itu. Urunan kita bayar, orangnya ndak mau. Ibunya bilang apa? Wala jane biyen aku ya wis seru. Tambah kisinan. Jane biyen aku ya wis seru, cuma tak wasiala rek pondok ngesakne katanya keluwet. Astagfirullahaladzim. Nah, panjenengan ngoten Bu ya. Jadi ini boleh jadi rawon. Rawonnya halal, dagingnya halal, kuahnya halal, nasinya halal, semuanya halal. Tapi cara mendapatkannya, dia membeli rawon itu dengan harta haram. Sama. Maka Rasulullah bilang, wa mat'amuhu haramun, makanannya haram, wa mashrabuhu haramun, dan dia sering meminum minuman yang haram.
Hati-hati. Maka orang itu kalau kecampur sing haram, dungone mboten mandi. Kalau sudah kecampur apa? Yang haram, maka jaga diri. Maka ada seorang laki-laki tanya sama Nabi Muhammad, "Ya Rasul, panjenengan sukani resep bagaimana caranya agar sekali saya berdoa langsung manjur, dongo manjur, dongo manjur, dongo manjur." Rasulullah bilangnya gampang, "Atib mat'amak tustajab da'watak." Perbaiki makananmu, diterima doamu. Perbaiki apa? Makananmu. Maksudnya perbaiki makananmu itu bukan gizinya, tapi perbaiki makananmu dari segi kehalalannya, maka tustajab da'watak, maka dungomu sama Allah diterima. Masya Allah. Jadi begitu sudah. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya juga pakaian yang haram. Artinya apa? Dia membeli pakaian dari harta yang haram. Jadi dia membeli pakaian dari haram. Ini yang kan doanya yang tidak diterima ini. Dia membeli pakaian dari harta yang haram. Atau kalau kita mau rodok-rodok diperluas maknanya, menggunakan pakaian haram itu, nun sewu nggih, ini bisa jadi maknanya seperti itu. Kalau yang laki-laki yang diharamkan pakai apa, Pak? Kain sutra. Atau kalau perhiasan emas. Punya saya ini bukan emas ini, walaupun mahal tapi. Ini kudu emas tapi larang. Ini larangnya bukan karena apa? Nah, karena Mas Rifki ini. Sudah, maka dengan itu jamaah boleh jadi apa? Memang pakaiannya yang haram. Kalau perempuan mungkin buka aurat, yang dipakai itu pulpen panas. Pulpen panas. Jadi kemana-mana pakainya pulpen panas. Hot pen. Apa? Hot pen. Hot pen itu apa? Hot itu apa? Pen. Pulpen, ya sudah, berarti pulpen panas. Pakaiannya pulpen panas. Atasnya you can eat. You can see. Kalau eat apa? Kamu boleh lihat. Oh, subhanallah, subhanallah. Nah, ini haram. Maka orang-orang yang semacam itu, kata Nabi Muhammad, doanya tidak diterima. Berarti kapan doa itu langsung ijabah? Nomor satu, ketika diberi panjenengan tambah baik, langsung dikasih. Ketika diberi panjenengan gak mandek lek ndonga, langsung dikasih. Dan doa panjenengan bersih dari penghalang terkabulnya doa. Itu nomor satu. Jadi orang yang berdoa, ijabahnya bagaimana? Njaluk opo yoiku sing dikei. Panjenengan nyuwun nopo mawon, yo itu yang oleh Allah disukani ten panjenengan. Itu yang panjenengan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor dua, Ustadz, bagaimana bentuk pengkabulan doa? Wa an yaddakhira lahu fil akhirati. Donga panjenengan, doa panjenengan, donga mbek nangis, ya Allah, warasnya anakku ya Allah. Misalkan donga sampai khusyuk, sepertiga malam terakhir bangun, ketika buka puasa doa, ketika panjenengan sujud juga penuh dengan doa. Panjenengan juga bertawasul, minta didoakan orang-orang soleh yang panjenengan kenal. Panjenengan sambil sodakoh, panjenengan gendungo. Pokok ini doanya kuat. Ternyata doa itu memang oleh Allah tidak ditakdirkan panjenengan dapatnya di dunia. Tapi apa? An yaddakhira lahu fil akhirah. Oleh Allah donga panjenengan tadi disimpan untuk tabungan akhirat. Bukan tidak diterima. Loh, dia aku njaluk mobil kok gak dikei mobil. Aku njaluk mobil kok intuke apa? Binton. Bentor. Bentor. Bentor itu orang habis pukul loh. Oh, jontor itu ya. Iya, sudah. Lanjut. Mana saya minta mobil tidak dikasih mobil, saya minta rumah tidak dikasih. Itu bukan tidak dikasih, Allah beri dengan bentuk yang lebih baik. Maka ada satu riwayat, ada seorang laki-laki bangkit di hadapan Allah Ta'ala, terus di depannya itu ada gunungan pahala besar. Orang itu tanya, ya Rabbi, thawabu ayyi ibadatin hadhihi. Ya Allah, ini pahala dari ibadah yang mana ini?
Kok pahalanya begitu besar, sak gunung gede. Padahal sholat saya biasa, puasa nggih biasa, maos Al-Quran nggih mboten sregep nemen-nemen, tapi nggih maos Quran. Tapi kenapa dapat pahala sebesar ini? Apa Allah katakan? Ini adalah pahala dari doamu yang tersimpan di akhirat, yang tidak diberikan waktu di dunia. Terus orangnya bilang apa? Ya Allah, coba saya tahu pahala doa yang tertunda sebesar ini, saya minta semua doa saya ditunda saja. Saking gede nih pahala nih. Maka tidak rugi orang itu berdoa. Dikain di endonyo alhamdulillah, disimpan di akhirat juga tetap alhamdulillah. Itu nanti yang menyelamatkan panjenengan. Digolei sama Allah. Iki amalannya sentek wong iki. Saya delok orang ini punya doa apa tidak? Ternyata punya simpenan doa yang waktu panjenengan di dunia oleh Allah belum dikasih. Nah, itulah penyelamat kita kelak di yaumil qiyamah. Nomor 3. Soto siap? Siap. Yang nomor 3, bagaimana bentuk pengkabulan doa itu? Ini penting sekali. Dan ini kalau kita cerita saya pun insya Allah nggih masuk. Dan saya yakin panjenengan mungkin punya cerita yang sama dalam bentuk yang berbeda. Nomor 3, bagaimana bentuk pengkabulan doa? Nomor 1, langsung dikei opo sing dijaluk. Nomor 2, disimpan untuk pahala tabungan di akhirat, penyelamat dari azab api neraka. Yang ketiga, an yasrifahu minas su' mithlaha, diselamatkan dari musibah sesuai besar kadar doanya. Diselamatkan dari apa? Musibah. Saya pernah kecelakaan di perbatasan Pasuruan Probolinggo. Malam-malam pulang dari Lumajang nyetir sendiri. Waktu Ikrimah masih kecil, baru tas mari sunat, nggak tahu umur berapa, umur 4 atau 3. Nyetir malam. Itu menjelang adzan subuh. Siap-siap untuk berhenti sholat subuh. Sudah qadarullah ada truk di depan saya, tangki solarnya meledak. Pung. Akhirnya saya di belakangnya, di mobil saya itu muterin. Kok selamat dari arah berlawanan tidak ada mobil. Itu mobil saya langsung, bukan mobil saya sih, mobilnya abi saya. Itu langsung brak, nabrak ke truk yang tadi tangkinya pecah. Jadi dia langsung minggir, itu yang saya tabrak. Itu mobilin tek blas. Saya ndak luka sama sekali, yang biasa ya, Ustadz ya. Kawat Ustadz wali. Saya cuma disikut ini ada sedikit luka gitu. Kemudian istri saya di alis ada 2 apa, saya sampai lupa, gak penting soalnya, ada cuma berapa jahitan gitu. Kemudian Ikrimah di belakang. Biasanya Ikrimah itu duduknya di depan, kok pas kali itu duduknya di belakang. Selamat coba di depan, kira-kira mencelat itu anak itu. Qadarullah, alhamdulillah. Sudah sampai ketika sidang itu hakimnya nanya, ini gambar mobilnya Pak? Iya, saya bilang. Loh, yang naik siapa? Saya. Sama siapa? Istri saya. Mana istri kamu? Ini Pak. Loh, kamu apa belas? Weh, selamat Mas, 7 hari 7 malam katanya. Karena mobilnya habis, wonge alhamdulillah selamat. Nah, itulah boleh jadi doa. Dan tidak usah GR, ya belum tentu doa saya. Boleh jadi doanya jamaah yang sering tak ganggu-gangguin ya. Doa ya Allah, Ustaz Rifki cok mati dhisik ya Allah, ceramah sik lucu ram ya Allah. Engko ae ya Allah, les tuwek umur 84, 85. Panjenengan nggih ndonga ngoten? Apa malah sebaliknya? Wis ndak budalne ya Allah, situ iki opeh gregetnya ram. Panjenengan doa yang mana? Nah, sudah, maka boleh jadi itu berkat doa. Rasulullah mengatakan wa an yasrifahu minas su'i mithlaha. Allah kabulkan doa panjenengan, bukan diberi apa yang panjenengan minta, bukan kemudian disimpan untuk pahala akhirat, tapi oleh Allah berkat doa tadi panjenengan selamat dari musibah. Boleh jadi doa panjenengan mungkin tidak menutup kemungkinan doa pasangan hidup suami atau istri. Itu kalau yang mendoakan istri 1 wis manjur. Lah apa maneh lek sing ndongakne bojo 4.
insya Allah lebih takbir. Setuju? Lemes. Ini yang nggak berani ngomong istrinya ikut ini. Bagaimana Pak Edi? Oh ya wanita oleh Pak Edi. Ya, Masya Allah. Siapa lagi nih, mana? Pak Mul. Mana Pak Mul? Hilang ya. Sudah. Boleh jadi doa orang tua, doa anak, atau bahkan doa orang yang pernah panjenengan bantu. Misalkan ya pas sakit, ya Mbak Nur ya pas sakit lah, kok subhanallah ndak ada mobil untuk nganter anaknya ke rumah sakit, terus panjenengan keluarkan mobil dari rumah panjenengan. Mobil apa ini? Mas pokok betul lah mobil seret. Nyoh, mobilku gowon. Dalam keadaan anaknya beliau mungkin sudah step, ngerti step? Ya sudah kecang-kecang, keluar busa, rambut rontok, kaki hilang, lagi pelor apa ya? Sudah, maka boleh jadi tulusnya dia dalam berdoa, ya Allah, tonggoku api eram bengi-bengi tak repoti yo gelem mobile di seli. Akhirnya dia doa, ya Allah, selamat no tonggoku sak anak piturute ya Allah. Akhirnya berkat doa itu panjenengan jauh dari musibah. Setelah mendengarkan ini jamaah, apa kata para sahabat? Ya Rasulullahi idzan nukthir. Ya Rasul, kalau setiap doa pasti diijabah, ud'uni astajib lakum, itu pasti tidak satupun kalimat doa yang keluar dari lisan panjenengan kemudian sama Allah tidak dikasih, itu mustahil. Nah cuma pemberian dari Allah salah satu di antara tiga, langsung dikasih yang panjenengan minta, disimpan buat tabungan akhirat, yang ketiga diselamatkan sesuai kadar musibah. Barakallahu fikum. Rasulullah mengatakan seperti itu, para sahabat jawab, ya Rasulullah, kalau memang seperti itu adalah pahala dari setiap kita yang berdoa, apa kata para sahabat? Idzan nukthir, kalau begitu ya Rasul, kami mau berdoa sebanyak-banyaknya. Wes tak ake-ake lek kundungo. Karena apa? Luar biasa. Luar biasanya apa? Karena setiap doa pasti diijabah. Maka Rasulullah bilang, ketika para sahabat mengatakan lek ngono tak ake-ake ndungo, Rasul jawab apa? Allahu akbar. Allah memberimu lebih banyak dari doamu. Nah itu jamaah, maka jangan pernah bosan berdoa. Nanti pada episode yang berikutnya, pada pengajian berikutnya, insya Allah bulan depan, tanggal berapa? Ahad keempat bulan depan. Tanggal 24 di bulan Agustus, insya Allah nanti lagi saya akan ceritakan beberapa keajaiban doa. Ada orang sing wis putus asa tapi doa selamat. Ada orang yang tidak diharapkan bisa sembuh karena doa sembuh. Nabi Nuh berdoa, Nabi Zakaria berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Musa berdoa, Nabi Muhammad SAW juga berdoa. Nanti insya Allah pada episode yang berikutnya. Baik jamaah sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kemudian saya sampaikan, mumpung ini live di YouTube juga, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT TV Indonesia. Jadi PT TV Indonesia itu kemarin dari PT TVI Indonesia itu menyumbangkan 50 komputer anyar Grace diberikan untuk SD Muhammadiyah 4 Kasembon. Jadi muridnya baru 40, komputernya sudah 50. Nanti kalau muridnya 1000, komputernya 5 juta. Guyu, amin gitu loh. Amin ya rabbal alamin. Maka insya Allah komputer itu akan kami gunakan untuk pembelajaran murid secara komputerisasi. Jadi mereka akan diajari untuk bagaimana mengoperasikan komputer. Dan juga kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Mahmud dari BWA, Badan Wakaf Al-Quran, yang sebelumnya memberikan Al-Quran buat SD Muhammadiyah Kasembon.
sekarang memberikan 300 mushaf Al-Quran untuk jamaah pengajian Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kasembon. Jazakumullah khair. Itu yang dapat kami sampaikan. Kami tutup pengajian di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.